itu baru dikasih. Iya Bu, Atau, uh, pada kondisi-kondisi tertentu aja, hmm, pada kondisi-kondisi tertentu saja ketika, tapi sebenarnya pada pasien eh, sebelum ya mungkin operasi hampir selesai ya, hampir operasi selesai, itu dari kita sudah melakukan namanya pemberian secara drip anergetik gitu. dan berarti belum sampai efeknya habis bis-bis gitu sudah dikasih drip dulu ya Pak ya. Iya, iya, seperti Nih, itu. nih, nih, nih. Nih. Nggih, matur nuwun Pak Munir untuk sharingnya saya jadi belajar juga. Oke. Nah, biasanya kita ayam sewu ini merek ya. Biasanya kita menggunakan Toradol untuk melakukan drip itu. Hanya khusus yang general anesthesia nggih Pak? Ah, ya, Hanya generalisasi ya, generalisasi. toradol nggih. Nih, siap. Matur nuwun Pak Munir untuk sharingnya. Gitu. Nah, berarti numeric rating scale nggih ya. Tapi tadi kendalanya adalah mungkin pasien masih setengah sadar ngoten nggih. Ya, jadi tidak bisa. Cuman sudah menunjukkan apa perilakunya kalau misalnya kesakitan dia akan teriak gitu nih walaupun Ya, ya. dalam kondisi masih setengah sadar. Gih, gih. Gih, matur nuwun Pak Gitu. Munir untuk sharingnya. Gitu. Kebetulan yang di Oka ini selain Pak Munir kadang wonten malih nggih. Oh, nggak ada, Bu. Yang mungkin nanti Lain aku Bantul grup, ya. Bu. Oh, kelas lain nggih. Kelas lain. Nggih, Di aku nggih. Bantul, Bu, ada. Pak Nggih. Gunawan sama Bu Hasti, ya, Pak ya. Oh, Pak Bu, Gun, nggih. Pak Matur Gunawan ya. nuwun. Nggih, nggih. Berarti sakjane mungkin selain numeric rating scale itu juga bisa ngelihat dari face rating scale nggih Pak, karena kan dia masih apa namanya Iya, bisa, Bu. belum penuh nggih. Walaupun sebenarnya kalau face rating scale itu lebih familiar di anak-anak gitu, tapi kalau dalam kondisi yang jenengan ceritakan tadi masih setengah sadar, tapi sudah bisa memunculkan mimiknya nih kalau dia Hmm. kesakitan atau dia merasa nggak nyaman gitu nih. Nggih, matur nuwun. Monggo mungkin yang di ruang lain selain di ruang Oka nih, saya juga pengen belajar dari Bapak Ibu semua yang di sini bagaimana penerapan manajemen nyerinya ketika di ruangan-ruangan lain. Monggo mungkin Bu Lucy nih kayaknya sudah siap. Saya di ruang bayi, Bu. Jadi kalau di ruang bayi itu untuk eh, obat anti nyerinya itu mungkin semua tergantung dokternya ya, Bu ya. Karena kan eh, tidak semua obat bayi, semua obat pengurang rasa sakit recommended dengan bayi. Itu terus kemudian yang bisa saya perhatikan eh, jika elektrod grafik EKG-nya bayi itu normal, kemungkinan bayinya itu nggak sakit. Tapi kalau EKG-nya itu sudah keluar aritmia, kemungkinan bayi itu sakit. Saya cuma bilang ini bayinya mungkin kesakitan nih. Kenapa Mbak? Itu EKG-nya ada aritmia. Hanya itu sih yang bisa saya bilang. Karena nggak untuk dosis-dosis obatnya eh, kita nggak bisa. Paling cuman kalau dia kesakitan kita hanya alih posisi aja sih Bu. Apalagi untuk misalnya makan apa minum minum susu itu kalau memang stop minum ya memang stop minum. Hmm, nggih, nggih, nggih. Ya, face rating scale ya Bu yang paling memungkinkan juga nggih untuk mengkaji selain tadi menggunakan apa namanya EKG-nya nggih, hasil hari EKG nggih. Oh nggih. Berarti beda dokter, beda ini ya Bu ya. Yang paling sering digunakan apa Bu selain tadi alih posisi atau Kalau untuk anak bayi yang paling aman tuh eh, pertama paracetamol, kedua antren aja dengan apa dioplosnya sangat cair sekali. biar nggak pekat ya Perbandingan Pak? perbandingannya sangat encer sekali. Oh, nggih. Dan itu kan kalau misalnya dewasa mungkin kalau kesakitan bisa diulang mungkin berapa jam kalau bayi kayaknya sesuai sesuai ini sih Bu, sesuai eh, ritme obatnya aja, sesuai jamnya. Nggak bisa di seperti dewasa nggih Bu ya. Iya, iya Bu. Karena memang bayi. Kalau seumpamanya kalau bayinya itu sudah boleh minum, mungkin orang tuanya kita libatkan ya. Jadi kalau bayinya itu rewel, boleh minum, mungkin orang tuanya kita libatkan, monggo Bu, ditetein atau misalnya kalau rewel sekali gitu ya ibunya kita undang untuk
bonding aja untuk digendong aja, Bu. Nggak netein tapi digendong aja. supaya bayinya lebih nyaman ngoten nggih. Iya, iya. Hmm. Nggih, 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 nggih. Karena Nggih. bahkan Mbak Lucy, kalau untuk kasus-kasus dengan intubasi dan kondisi bayinya sadar gelisah itu biasanya memang ada pemberian terapi fentanyl, Bu. Hmm. Oh, Fentanyl di drip atau bahkan menggunakan morfin juga jika memang kondisi bayinya sangat tidak kooperatif dan membuat nafasnya itu tidak stabil gitu. Biasanya dokter memberikan itu. oh, fentanyl nggih. Oke, kadang morfin juga. Intinya jangan sampai jadi nggak stabil nafasnya karena bayi kesakitan tadi nih. Nggih. Oke. Nggih, matur nuwun Bu Lucy dan Bu Wulan. Nggih, fentanyl untuk menenangkan. Izin share, Bu. Nggih, monggo Bu Saloma ICU. Ya, kalau di ICU kita pakai 3, Bu. Pakai numerik, terus pakai fast scale, sama yang comfort scale untuk pasien-pasien yang tersedasi. Artinya Comfort pasien-pasien, Comfort. comfort scale. Itu untuk pasien-pasien yang on ventilator, Bu. Karena rata-rata dengan pasien-pasien dengan on ventilator itu semua diberi anti nyeri, fentanyl 3 ampul atau morfin atau sedakum itu ditidurkan, itu rata-rata neodek, itu mereka semua rata-rata dapat karena untuk mengurangi ketidaknyamanan pasien. Comfort scale. Comfort scale itu hanya untuk yang terintubasi ya Bu ya? Sama yang koma-koma, Bu. Tapi Sama yang koma. karena rata-rata yang di ICU kan terintubasi semua, Bu. Sama yang koma nih. Kalau yang nanti pasiennya sudah mulai somnolen, apatis itu nanti bisa pakai fast Rating scale nggih. rating scale atau nanti pakai numerik kalau pasiennya sudah bisa menjawab walaupun tidak mengeluarkan suara tapi dengan isyarat gitu itu pakai numerik. Comfort ini saya baru dengar comfort scale. Ini kalau kita bandingkan dengan behavior pain scale tadi, pripun Bu? Mungkin sakit di scroll ke bawah supaya kita juga saling belajar nih. Nah, ini malah saya belum pernah tahu ya, Bu. Yang behavior ini. Behavior nggih. Ini cuma 3 ya, Bu, komponennya ya. Kalau yang comfort scale itu banyak, Bu. Jadi ada kekuatan otot, ada ini ekspresi wajah menangis, terus refleks batuknya kayak gitu ada. Lebih lengkap. Kayaknya ada lengkap nggih. 10 atau 10 item kalau tidak salah. Nggih, coba. 10 item, wah lebih ini nggih complicated nih. Lebih complicated. Itu nanti ada di sini ada ini, Bu, tensi, terus ada denyut nadi, terus ada pernafasan, ada kekuatan otot, terus menangis itu apa ya? Lupa saya, Bu. Itu 10 pokoknya. Ada 10 nanti di sini ada nilainya ya. Ya, coba nanti ada poin-poinnya seperti ini. Jadi dia rileks, tidak menangis, terus comfort itu CONVERT. COMF, comfort scale. Oh, pakai F. Comfort scale. Oh, gini coba. Gini mungkin bisa jadi masukan juga untuk tim apa namanya pembuatan buku panduan untuk memang apa namanya pengkajian yang betul-betul dipakai atau digunakan di rumah sakit Mekaten gitu. Karena BPS malah nggak pernah dengar gitu, Bu. Belum, Bu. Belum, Makanya saya ini kayaknya juga mungkin bisa diterapkan ya, Bu. Ini tapi kalau BPS itu untuk pasiennya yang sadar atau dia ditidurkan atau dia koma gitu. Bisa kalau berdasarkan panduan ini bisa keduanya Bu, bisa pasien dengan intubasi maupun tanpa intubasi. Nggih. Tapi memang poinnya hanya 3 nih. Nah, mungkin bisa dicoba plus minusnya apa ya ini BPS dengan convert tadi gitu. Kalau convert kan memang lengkap nih, 10 item. Kalau tidak salah 10 item, Bu. Lagi.
Saya itu kemarin punya ininya, tapi saya cari kok nggak ada. Apanya, Bu? Sovelnya? Iya, Oh, oke. yang Barangkali bisa dibandingkan, Bu. tapi Jadi, lebih lengkap memang Bu yang convert scale itu. oke, penelitiannya membandingkan ini. Nah, nanti di hasil akhirnya dilihat sama apa beda gitu ya. Nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun Bu Saloma untuk sharingipun nggih. Convert ini saya coba Sama-sama. cari convert juga nih barangkali bisa jadi masukan untuk tim nggih pembuatan buku panduan karena memang alangkah baiknya kalau media yang digunakan untuk pengkajian nyaring memang betul-betul digunakan gitu ya karena supaya sinkron. Karena kalau nggak dipakai di rumah sakit ya mahasiswa belajarnya ini kan nggak sinkron ya. Nah, mungkin ini kalau dari info untuk rumah sakit PKU yang lain ini berarti untuk IC memang sudah standar menggunakan convert ya, Bu? Karena kalau pasien dengan ventilasi mekanik rata-rata pakainya convert Bu. Kalau Convert sepengetahuan ya. saya, karena Ya. kita adopt juga dari Sarjito kan Bu. Oh, nggih. Jadi satu ya dari Sarjito nggih convert ya. Iya. Ya, guys ya. Tapi nggak tahu dengan perkembangan ilmu ada perubahan atau tidak, saya belum tahu. Tapi sepengetahuan saya pakai convert. Nggih. Ini saya dapat ini Bu. Comfort skill nih dari mulai kewaspadaan, ketenangan, distres pernafasan, menangis, pergerakan, tonus otot dan tegangan wajah nih 7 Bu. Ada. Di situ ada juga untuk tekanan darah, nadi juga ada Bu. Oh, nggih. Atau mungkin sudah diadaptasi nih. Coba nanti saya coba cari yang bentuk lengkap. Oke, matur nuwun Bu Saloma untuk sharingnya. Nah, berarti hampir sama nih. Tramadol, fentanyl gitu nih, opioid nih penggunaan apa namanya analgetik yang digunakan gitu ya. Mungkin satu lagi dari yang dari bangsal bedah mungkin wonten dari sharingipun. Mungkin kalau di bangsal bedah kelasnya sudah turun nih levelnya nih. Sehingga analgetik yang Ini Bu, ketemu Bu, digunakan. ada 9 Bu. 9. Iya, Oh, jadi kewaspadaan itu dari tidur pulas, tidur kurang nyenyak, gelisah kayak itu, terus ketenangan, tenang, agak cemas, distres nggih. pernapasan, menangis, pergerakan, tonus otot, ketegangan wajah, tekanan darah basal, denyut jantung basal. Oh, nggih tambahnya 2 berarti tekanan darah basal dan denyut jantung basal ini yang belum ada Oke. yang saya buka. Nggih. Mungkin boleh di-share ya, Bu, Ya Bu, sudah Bu. dari Bu Saloma. Nggih, matur nuwun ya, Bu. Kalau itu berarti bisa semuanya ya, Bu? Atau hanya yang terintubasi? Masih Sebenarnya dan bisa koma. semua Bu, tapi kalau kita pasiennya CM kita lebih mudah pakai numerik. Numerik, oh nggih, nggih. Oke. Lebih Ini simpel. rata-rata yang convert scale itu kita pakai untuk yang Intubasi, ventilatoran, ventilator, atau koma, nggih. Terintubasi pun kalau dia CM kita Mm-mm. pakainya yang numerik atau pakai yang face rating tadi. Terus modelnya gimana, Bu? Pakai tulisan atau gimana? Iya, kita biasanya ngasih kalau pasien mau komunikasi kita kasih papan, kita tulis mereka pasiennya menulis sendiri, Bu. Oh, memang sudah disediakan berarti nggih, Bu, di ICU, Iya, nggih? iya. Nanti kita kasih papan yang itu loh Bu untuk ujian itu. Whiteboard. Whiteboard itu nggih? J. Oh, nggih, 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 nggih. Sehingga pasien kalau berkenan ini nulis, bisa nulis ya. Nggih, matur nuwun. Tadi kayaknya Bu Erita mau menambahkan, boleh loh Bu. Sudah open mic kayaknya tadi Bu Erita. Saya di ruang bangsal, di bangsal Bu saya. Oh nggih, bangsal bedah anak. Bangsal umum, bangsal ada bedah, ada pokoknya ruang umum Bu, bangsal umum. Nggih. Untuk pengajian awal biasanya kita menggunakan apa namanya? Kita kan pakainya nggak ada ini Bu, nggak ada kayak numeric scale atau apa gitu, cuma kita di belangko itu cuma ada tulisan apakah ada nyeri, kemudian di mana, kemudian apakah terus menerus, apakah
kemudian skalanya berapa gitu kalau pasien awal datang. Jadi kadang memang kita nggak pakai yang numerik atau yang lain. Kemudian seperti tadi yang dibilang Bapak Munif tadi, pasien-pasien memang paling nyeri itu post-op hari ke-0. Jadi pasien mengeluh nyeri itu sangat nyeri lah mungkin. Bisa sampai skala 7, sampai skala 6, sampai 7 itu bisa. Nah, ke-0 ya padahal Bu ya. Hari ke-0, iya. Biasanya memang post-op itu paling nyeri. Soalnya saya juga pernah merasakan, Bu. Jadi memang post-op hari ke-0. Jadi setelah bius hilang itu nyeri sekali. Ngapunten itu general atau spinal Bu? Yang ibu. General. Oh, yang ibu tuh yang general nih. Oh, berarti emang general nih. Biasanya pasien-pasien yang post-op fraktur di tangan atau post-op seamamai itu nyeri sekali. Kemudian kalau nyeri sekali itu kan kita untuk pengkajiannya, kita kan pakai swab ya Bu. Jadi pasien menyatakan nyeri skala berapa gitu, kita menanyakan ke pasien sih. Jadi kira-kira dari 0 sampai 10 di mana nyerinya gitu. Jadi langsung apa mungkin karena kita sudah ini ya Bu, sudah terlalu apa ya, jadi skalanya kira-kira aja. Ya. Kenapa pasien kayak gini kira-kira. Nah, itu tadi yang mau saya minta direct diskusi dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini tadi. Karena kan kadang kalau kita pengkajian, entah itu NRS atau face rating scale, itu kan subjektivitasnya tinggi, nggih. Nah, sedangkan kalau kita lihat tadi di WHO mungkin sakit turun Bu Saloma. WHO itu kan ada standarnya di level 1, level yang rendah gitu ya. Mana tadi? Nah, ini. Step 1 ringan 1 sampai 3 gitu. Padahal kan skor ini kan berdasarkan pasien dan sifatnya subjektif ya. Lajeng itu di rumah sakit dalam real pelaksanaan pun pripun Bapak Ibu. Apakah semua ditembak rata gitu nggih? Oh, pakai antarain misalnya gitu kalau di bangsal atau seperti apa itu dalam realnya. Biasanya kalau pasien post-op itu sudah ada terapi dari dokter DPJP-nya, Bu. Jadi nanti dapat ketorolac per 8 jam. Kemudian nanti kalau seumpamanya kok dapat itu belum reda nyerinya, nanti baru kita laporkan ke dokter jaga. Biasanya nanti dapat yang lebih tinggi. Biasanya dapat drip tramadol nanti kalau di ruangan itu. Berarti tetap berdasarkan subjektivitas pasien gitu. Kalau memang ambang nyerinya dia beda gitu dan satu pasien dengan pasien lain, otomatis nanti akan dilaporkan dan akan dapat obat tambahan mekaten nggih. Kalau di ruangan seperti itu. Ya, berarti dasar ini bisa dan tidak bisa gitu nggih, tergantung kondisi setiap orang tadi beda-beda nih tingkat nyerinya nih. Bu, tapi biasanya juga ini sih kalau post-op itu ada beberapa dokter yang memberikan fentanyl dari operasi, dari post-op itu. Jadi selama masih dapat fentanyl, dia belum dapat anti nyeri dari dokter DPJP-nya. Pada kasus-kasus tertentu juga ini Bu, seperti yang Pak Munif sampaikan. Tergantung dokter kayaknya ini Bu. Oh, tergantung dokter. Berarti harus dokter anestesinya. Lah, oh gitu ya. Pertimbangannya apa ya Bu ya? Biasanya pasien dengan operasi anus itu apa sih namanya? Hemoroid, Bu. Oh, hemoroid. Hemoroid itu, kemudian pasien untuk kepala itu, operasi kepala. Kraniotomi gitu. Kraniotomi, yang besar-besar nggih. Yang besar-besar kayaknya. Yang nyerinya hebat kayaknya, Bu. Termasuk CA mamai tadi juga termasuk kah, Bu? Kalau CA mamai kok enggak ya malahan. Jadi beberapa sering CA mamai tapi enggak pakai fentanyl.
Apa ya pertimbangannya? Mungkin bisa ditanyain Pak Munif itu. Oh gitu. Pak Munif biasanya dapat fentanyl itu kenapa? Yang dari Oka. Dari Oka ya, karena ini bawaan dari Oka kok Ibu Bawaan nggih. dari Oka nggih. Nanti kalau habis baru dapat yang di Bangsal Heeh. nggih. Biasanya sehari 24 Hari. jam, nanti setelah itu baru dapat yang apa namanya, yang terprogram seperti Nggih. ketorolak atau antrein gitu. Tapi memang yang dia operasi besar ya Bu, yang general anestesi ya Bu ya. Nggih, yang general memang. General. Nih, nggih matur nuwun Bu Erita untuk sharingipun. Nah, monggo mungkin kalau Pak Munif mau menambahkan Pak Munif fentanyl tadi Pak Munif saya juga penasaran ini mau ikut belajar. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan boleh, monggo. Kita sifatnya sharing ya, dan saya juga tidak belajar. Mungkin yang lainnya, Ibu izin menambahkan sedikit ya Bu. monggo Bu Naning. Nggih. Mungkin saya dengan Mbak Irita sama di ruang medical bedah gitu Bu. Jadi kasus-kasus yang ada memang dari awal pengkajian tadi disampaikan kita pakai PGRST itu Ibu. Jadi nyerinya time-nya mungkin eh, pakai itu. Kemudian pada tahap selanjutnya bila pasien untuk observasi hariannya kita menggunakan yang numeric scale, rating scale tadi. Untuk obat-obatan memang fentanyl, bahkan kita sering juga merawat pasien dengan pemberian obat melalui epidural, Bu. Jadi Epidural. pada Di Bangsal J, juga ada yang pakai epidural, Bu. J ada. Jadi itu biasanya pada pasien-pasien dengan pembedahan yang besar atau mungkin kalau karena saya sekarang di kelas 3 nih, Bu. Kalau dulu waktu jaga di ruang VIP gitu, mungkin juga ini terkait dengan penjaminan, mungkin juga ya Bu, pemberian obatnya mungkin untuk pasien VIP gitu, ambang nyerinya mungkin berbeda dengan pasien di kelas 3. Jadi Kok begitu bisa, keluar Bu? dari, Menarik ini. Lah kok bisa? karena mungkin ini ya menjaga sekali biar tidak komplain sakit gitu ya Bu Oh ya, gitu. jadi bebas nyeri gitu nggih. Jadi kadang di VIP itu banyak pasien terpasang epidural gitu. Jadi pemberian obat nyerinya melalui epidural. Tapi memang, ngapunten, berarti epidural itu memang tidak dijamin BPJS nggih, Bu? Sepertinya tidak. Oh, Jadi seringnya di kelas-kelas VIP gitu. semisal Bu, yang di kelas VIP tadi BPJS, tapi naik kelas gitu katakanlah nggih, mungkin dari kelas 1 naik Ya, ke VIP. Apakah terapi epidural itu juga bisa diberikan atau hanya sesuai request sepertinya atau seperti bisa. itu? Oh, bisa. Sebenarnya bisa karena kalau naik kelas kan beliau ada kewajiban untuk menambah kekurangan gitu. Jadi sepertinya bisa. Jadi pemberian terapi analgetiknya melalui epidural. Jadi intermittent gitu terus-terusan kan Bu, Mm-mm. itu bisa. Dan beliau merasakan mungkin lebih bebas nyeri. Bahkan pernah terjadi pasien pulang masih membawa Happy. epiduralnya tersebut karena mengalami operasi fistula ini yang itu kan harus dipasang tampon dan itu pada waktu pergantian tampon itu pasien mesti kesakitan sekali karena memang di daerah situ kan nyeri yang paling paling banyak pusat-pusat Sarapnya saraf banyak. nyeri itu. Bagus. Terus saya mengalami waktu di VIP juga seperti itu. Tapi untuk di kelas 3 epidural juga pernah ada sih Bu, tapi saya sendiri agak lupa ya itu kayaknya BPJS apa enggak gitu. Tapi pernah juga terjadi epidural di kelas 3 begitu. Jadi takut masuk kelas Jadi 3 Ibu. di kelas 3 ada. Jadi Nggih, anestesi analgetik mungkin kalau untuk kasus cancer pain pemberian morfin tetap terrekomendasi Bu di kelas 3. Walaupun Walaupun itu di 3 kelas nggih. 3 aja. Tapi memang harus tegak dulu diagnosa bahwa itu kasusnya adalah cancer pain. Itu ditanggung oleh BPJS. Jadi Oh, pada khusus kasus cancer. Nggih. khusus cancer pain pemberian morfin itu diberikan.
itu biasanya kita akan konfirmasi ke bagian farmasi bahwa ini betul-betul pasien dengan cancer pen, maka pemberian NO akan diberikan. Begitu, Bu. Siap, Bu. Itu Matur begitu nuwun. saja. Nggih, saya malah jadi baru tahu ini Bu, yang di VIP bebas nyeri. Yang di kelas 3 nggak boleh nyeri, nggak boleh komplain Ya, ya Bu ya. Nggih, nggih, nggih. mungkin abang nyerinya berbeda, Bu. Oh gitu, Masya Allah. Berbeda karena kepepet ya Bu ya. Iya, mungkin Nggih. lebih penerimaannya kan lebih, karena memang kalau lihat definisi nyeri sendiri itu kan adalah perasaan atau pengalaman yang bersifat subjektif ya Bu ya. Ya, Jadi mungkin yang di VIP itu pasiennya Yun Sewu dibilang manja, mungkin nyeri sedikit nggak tahan, begitu kan. Dan mungkin kalau tidak, katanya operasinya bebas nyeri, kok ternyata nyeri, gitu kan. Potensi komplainnya lebih dibandingkan komplain. yang tiga, gitu Bu ya. Jadi Ya, ya. mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan, begitu. Nggih. Nggih, Bu, luar biasa memang kalau merawat di VIP ya, Bu. Oke, Bu. Nggih, matur nuwun Bu Naning untuk sharingnya nggih. Yes. Nggih, ini Hmm. yang selanjutnya adalah kalau tadi kan sudah kita membahas bersama diskusi banyak ilmu juga yang saya dapatkan dari Bapak Ibu terkait dengan farmakoterapi, farmakoterapinya seperti itu. Nah, mungkin sekarang yang selanjutnya adalah yang real nursingnya, yang real keperawatannya yang sudah Bapak Ibu terapkan untuk mengatasi nyeri di pasien-pasien yang sesuai dengan bangsal atau tempat Bapak Ibu bekerja, Mekaten. Mungkin adakah yang sudah pernah mencoba dengan terapi apa ya? Musik atau mungkin yang lainnya nggih aroma atau mungkin massage dan lain sebagainya yang sifatnya betul-betul real perawat nih atau nursing gitu nggih. Kalau ini kan obat-obatan kan kaitannya dengan farmakoterapi nggih, istilahnya kolaborasi gitu. Nah, kalau yang real nursingnya Bapak Ibu jadi mungkin sharingnya nih apa yang sudah dilakukan tadi kalau Bu Luciana sudah sebenarnya nyepil yang sedikit nggih alih posisi gitu nggih Bu nggih untuk bayi gitu nggih bahkan sudah termasuk nursing ya itu ya bukan kolaborasi kalau itu kan nah mungkin monggo mungkin yang lainnya atau mungkin ada tambahan lagi Bu Luciana sudah melakukan yang lainnya gitu nggih selain alih posisi untuk kaitannya dengan yang real nursingnya intervensi nursingnya yang dilakukan untuk membantu atau mengurangi nyeri pada pasien yang dirawat. Mungkin dari siapa dulu nih? Oh, Nabi Salom ada ready. Izin ya Bu. Kalau ini pengalaman aja ya Bu ya. Kalau Iya, di ICU itu kita ngidupin murotal Bu. Murotal. Oh, Murotal itu Ya, bukan di semua bangsal ya, Bu ya? iya mungkin iya ada. Tapi kalau di ICU itu kita punya murotal yang kecil itu Bu kita hidupkan itu nanti beberapa jam untuk jadi pasien-pasien yang apa ya yang walaupun koma tapi kan mungkin masih bisa mendengar ya Bu ya. Kita Iya, mengharapkan dengan mendengar itu pasien-pasien itu nyaman seperti itu. terapi Murotal ya. Di Ya, ICU. Itu setiap jam berapa, Bu? Atau eh, setiap nggak waktu? mesti Bu. Jadi nanti setiap shift sekiranya shift itu kita tenang, tenang itu maksudnya tidak ada Tidak crowded ya? RJP, ya tidak ada RJP, tidak ada biasanya kita bunyikan untuk apalagi kan rata-rata mereka sudah terpasang obat-obatan anti nyeri ya Bu ya sama sedasi Masih. itu pasti ya oke. Sore pagi malam jarang sih Bu tapi biasanya yang pergantian shift yang sore ke malam itu biasanya masih hidup tapi nanti sudah agak tengah malam kita matikan. Supaya pasien istirahat ya, Bu. Oke. Oke, terapi Murotal. Ah, punten, ini tuh seperti yang tersentral itu mboten nggih, Bu. Jadi, Beda Bu. oh beda. Kalau sentral kan semua rumah sakit dengar ya. Kalau di ICU itu kadang nggak masuk Bu, yang itu yang dari sentral itu nggak bisa masuk ke ICU. Oh, Jadi kita punya sendiri. Nanti kadang-kadang keluarga pasien juga ada yang bawa, mereka menginginkan eh, diputarkan murotal itu di dekat tempat tidur ada meja khusus pasien itu, nanti ditaruh di situ.
Tapi kita punya sendiri, nanti satu ruangan dengar kayak gitu. Nah, bentar. Ini kan ICU itu satu pasien dengan bed lainnya itu kan dibatasi hanya korden itu kan, Bu? Nggih, kalau di PKU nggih, Bu. Oke. Kemudian, oh iya, pasiennya ini ya. Berarti kalaupun dibunyikan di meja pasien itu juga pasti bunyinya hanya yang pelan ngoten nggih, yang ya Nggih, tidak kadang-kadang kan melulu. didekatkan, Bu, didekatkan di dekat telinganya. Terus ada beberapa keluarga pasien yang membawa handset untuk di pasiennya kayak gitu. Oh, dipasangkan ke pasiennya. Nanti tapi hanya beberapa jam, jadi nggak terus-terusan kayak gitu. Ada yang menginginkan seperti itu. Kadang ada yang membayang kotak itu, Bu, murotal itu kita taruh di dekat pasien, di dekat telinganya, tapi kita taruh di meja atau di atas kepala itu kan ada tempat untuk stopcock itu untuk apa listrik itu, Bu, itu nanti di situ ada tempat untuk naruh murotalnya itu. Atau kita setel yang punya ICU, nanti itu kita keraskan, jadi satu ruangan sudah dengar semua. Langsung kalau selain terapi murotal, Bu, kalau di ICU, yang real intervensi nursingnya terkait dengan nyeri itu ada lagi kah, Bu? Untuk nyeri apa ya, Bu? Yang masas atau yang lainnya pengepasi kalau ada adik-adik praktikan itu loh. Kalau masas enggak, Bu, kita kadang-kadang ya Nggak wegah, Bu. Waktunya ya, Bu, Ya, ya. kadang-kadang kita itu suruh ngisi-ngisi pasien loh. Kalau pasiennya CM post-op itu dia sudah sedasinya sudah hilang, kadang-kadang ada yang minta diisi-isi itu loh, Bu. Jadi kayak dilus, ini punggung saya sakit, minta dielus. Tapi kan kita hanya sekedar beberapa menit di situ ya, Bu. Ya habis itu ya kita nggak akan lagi kayak gitu. Minta digosokkan gitu, atau nanti minta dikasih minyak kayu putih kayak gitu, itu kita masih toleran. Tapi kalau sampai terus kita suruh menungguin di situ, suruh mijetin gitu, enggak kayaknya. Paling itu minta dibalur minyak kayu putih biar hangat kayak gitu. Nanti pasien-pasien yang udah mulai CM kesadarannya meningkat itu biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk setelah mandi, kita rutin semua pasien setelah mandi kita kasih minyak kayu putih biar hangat, jadi biar nyaman gitu, Bu. Itu semua pasien setelah mandi. Mungkin itu salah satu untuk mengurangi nyeri juga ya, Bu, untuk rasa nyaman pasien. Iya, karena kita masasnya itu pas mandi, Bu. Jadi enggak setiap kali kita rutinkan ada jadwalnya, tapi pagi setelah mandi kan kita mandi sambil masas sambil cas fisioterapi itu ngasih minyak seluruh tubuh habis mandi bersih itu. Oh, berarti saat memandikan bareng dengan fisionya, Bu? Gimana, Bu? Ketika memandikan pasien itu tadi loh kan, karena setelah mandi fisionya memberikan minyak tadi toh? Iya, kita, Bu, yang ngasihkan, bukan. Oh. Kan kalau saya maaf Ibu ya, saya kan di ICU udah lama. Saya menerapkan itu karena dulu di ICU lama diterapkan seperti itu. Jadi pasien-pasien yang setelah mandi kita kasih minyak kayu putih, kalau dulu dicampur dengan minyak kayak jadinya nanti kayak minyak telon gitu loh, Bu. Jadi ada minyak kokolium kokus kalau nggak salah, itu dicampur dengan minyak kayu putih, itu dimasaskan ke pasien. Jadi kita dulu seperti itu. Tapi minyak kelapa dicampur dengan minyak kayu putih, Bu, kalau kita ICU dulu itu. Nah, nanti dibalurkan ke pasien habis mandi, lalu kita sekalian miringkan pasien, kita tepuk-tepuk punggungnya kayak gitu, kita masak sambil setelah memandikan itu sambil mengolesi minyak itu. Itu rutin dilakukan setelah mandi, tapi ya cuma setelah mandi itu aja, Bu. Nggak ada waktu-waktu khusus, dan itu pun tidak semua perawat melakukan karena ada yang ya udah mandi balur udah kayak gitu. Saya kira sudah SOP-nya, Bu. Tidak nggih? Belum ada SOP-nya, itu kesadaran sendiri. Saya itu udah kebiasaan gitu, Bu. Kalau yang lama-lama insya Allah udah kayak gitu. Pada request minta dimandiin sama Bu Saloma semua berarti.
Supaya dapat plus-plusnya ya Bu ya. Nggak cuma diminyakin tapi juga sekalian di rom. Kalau teman-teman yang lama itu ya rata-rata seperti itu, Bu, karena mungkin sudah terbiasa. Anu nggih, selalu seperti itu. Jadinya Jadi nanti sekalian tepuk-tepuk, sekalian ya minim tepuk-tepuk punggung itu sama dada, Bu, chest fisioterapi. Nah, itu sudah rutinitas Ibu lakukan menjadi penelitian sudah itu, Bu. Harusnya, Bu, ya kemarin. Iya, Bu, udah jadi satu penelitian itu. Karena memang sudah setiap hari dilakukan. Matur nuwun Bu Saloma gitu nggih. Jadi minyak kayu putih dicampur minyak kelapa nggih. Oh, nggih. Tepuk-tepuk melancarkan apa namanya aliran darah nggih sekaligus di range of motion kan nggih. Mantap, mantap. Berarti sakjane fisioterapi datang ya sudah dilakukan sama Bu Saloma ya. Nanti fisioterapi itu kalau dulu ya Bu ya itu ganti memiringkan. Kalau kita habis mandi samanya miring ke kiri ya Bu ya. Nanti kalau fisioterapi jam 9 datang itu ganti miring ke kanan kayak gitu. Tapi hanya pagi itu saja Bu atau setiap per 2 jam datang untuk membantu alihkan? Fisioterapi Bu. Ya. Datangnya sekali Bu, entah itu pagi entah sore, jadi sekali aja. Makanya biasanya perawat membantu itu setelah mandi. Dulu Bu, itu sudah satu penelitian sendiri loh. Ibu alih baring aja juga sudah jadi satu penelitian loh saja. Ibu Saloma sudah expert nih, lolos sudah banyak penelitiannya. Iya loh Bu, alih baring itu juga bisa jadi penelitian loh Bu. Iya Bu, ini terlanjur Ibu. Mantap, mantap. Mudah-mudahan dilancarkan. Itu termasuk untuk mengurangi nyeri enggak Bu kayak gitu? Bisa kan Bu untuk melancarkan aliran darah, kemudian rileks. Kalau pasien rileks kan nyerinya otomatis akan berkurang. Iya. Bisa Bu, sajane itu sudah jadi satu penelitian. Nggih, matur nuwun Bu Saloma nggih. Tapi sayangnya kok itu tadi nggih, ternyata belum SOP dan belum semua perawat yang melakukan dengan banyak berbagai faktor mungkin nggih. Tapi sebetulnya bagus nggih, maksudnya kebiasaan itu bagus. Matur nuwun untuk Bu Saloma dari ICU, mungkin yang di bangsal atau di ruangan lainnya, monggo boleh sharingnya untuk yang real nursing intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu nopo nggih, mungkin boleh sharing gitu. Monggo mungkin yang belum menyampaikan pendapatnya boleh menyampaikan pendapatnya di sini. Mau izin Bu sharing Bu. Monggo Bu Gusti. Tadi yang untuk mengurangi nyeri itu ada satu bentuk farmakoterapinya juga Bu yang berbentuk PET. Namanya itu Duragesi. Yaitu seperti koyo ditempelkan itu, tapi khasiatnya luar biasa. Bisa membuat pasien itu seperti fly dan tertidur selama 3 hari. Gitu. Ini apa Bu? Opioid atau apa ini isinya? Fentanyl juga Bu, tapi fentanyl. bentuknya koyo ya. Apa namanya tadi Bu? Duragesic PET. Duragesic PET. Oh. Itu bentuknya seperti plastik yang tipis, sangat tipis sekali itu. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang CA-CA seperti itu, Bu. Jadi yang paliatif juga. Baru tahu. Ini sudah lama dipakai di PKU, Bu? Sudah, Bu. Oh, untuk kasus CA nih? Biasanya untuk yang kasus-kasus berat sih, Bu, memang. Untuk yang tingkat nyerinya tinggi gitu. Tapi memang biasa dipakai di bangsal nih, Bu, ini? Kalau yang biasanya itu untuk yang VIP juga, Bu. Wow, karena VIP itu kan beli sendiri. Tadi ada Bu Naning tadi juga menyampaikan ya, ada epidural di VIP. Gitu. Kalau di VIP memang banyak pilihan ya, Bu. Dan kalau untuk yang nursing itu biasanya kita melakukan dengan teknik nafas dalam, Bu, relaksasi. Mengajarkan seperti itu dengan tarik nafas, kemudian kita ajarkan untuk
keluarkan pelan-pelan untuk mengurangi rasa nyerinya seperti itu. Kemudian dengan terapi yang lainnya bisa kolaborasi dengan fisioterapi, bisa dengan kita alihkan posisinya begitu untuk mengurangi rasa nyeri yang ada gitu. Oh, kalau yang kolaborasi dengan fisioterapi, jenis terapi yang diberikan apa, Ibu? Biasanya kita lakukan kayak habis post-op itu kan nanti ada latihan untuk range of motion itu. Lah itu juga salah satunya bisa untuk mengurangi nyeri juga karena kan nyeri itu bisa diakibatkan dengan kekakuan otot ataupun sendi gitu, Bu. Oh, berarti kalau di rumah sakit ROM itu dilakukan oleh fisio, ya, Bu? NJ. Oh, nggih, 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 nggih. Karena kalau di praktikum di keperawatan dasar itu kan memang mahasiswa juga diajarkan ROM gitu, nggih. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan juga, nggih, kepada tim gitu, nggih, pembuat apa namanya panduan praktikum. Kalau memang sebenarnya itu tuh ranah kita di perawat atau ranah fisio. Oke. Karena kok ini nggih. Oh, alah nggih 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 nggih. Berarti perawat sama sekali tidak melakukan ROM nggih. Maksudnya ROM itu sudah dilakukan oleh fisio ngoten nggih, Bu nggih. Nggih, Bu. Iya, Bu. Fisio. Fisio nggih, fisio. Nggih. Oh, saya kira itu selama ini bahwa fisio itu juga ROM gitu, tapi fokusnya itu adalah di bagian yang sakit, sedangkan kalau perawat adalah yang fokus di bagian yang sehat gitu. Misalnya contohnya kasus-kasus fraktur, ngoten. Selama ini saya berpikirnya seperti itu. Ternyata ini nggih, kalau di rumah sakit realnya semua dilakukan oleh fisio, ngoten nggih. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun sangat. Saya juga jadi belajar nih. Kalau kalau TENS Bu, kalau TENS dilakukan juga buatan nggih? Itu Atau TENS fisioterapi ada di juga, poliklinik? Bu. Pripun? Fisioterapi juga. Oh, fisio nggih. Nggih. Ini di klinik atau di bangsal juga bisa, Bu? Biasanya di klinik, Bu, kalau TENS. Hmm. Berarti kalau di bangsal belum ada nggih Bu selama ini ya dilakukan apa namanya terapi TENS ini nggih. Nggih, karena kalau di bangsal itu biasanya kalau untuk mobilisasi. Kalau untuk pasien-pasien yang ICU biasanya ya chest terapi begitu, Bu. Tes terapi. Tapi juga fisio nggih. Nggih, fisio juga. Nggih, 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 nggih. Karena memang sebetulnya perawat itu luar biasa nggih, gizi ya belajar, fisio ya mempelajari gitu nggih. Kedokteran ya mempelajari. Multi talent ya, Bu. Nah ya banyak banget yang dipelajari perawat. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Bu Gusti nggih untuk sharingnya. Relaksasi nafas dalam luar biasa. Nggih, ini sharing sedikit Bapak Ibu. Kemarin mahasiswa saya ini penelitian relaksasi nafas dalam dikombin dengan murotal itu ternyata juga efektif loh, Bapak Ibu. Jadi sambil nafas dalam sambil bukan murotal, istighfar, istighfar, ya. Membaca kalimat istighfar gitu. Tapi dilakukannya di ruang HD gitu. Untuk pasien-pasien HD ini ternyata juga signifikan bisa menurunkan nyeri untuk menambah relaksasi pasien juga terkhususan pasien muslim ya karena relaksasi nafas dalam dikombin dengan bacaan istighfar tadi gitu Bapak Ibu. Ini sedikit sharing mawon ya. Ini mahasiswanya sudah lulus profesi juga ini. Nggih, monggo mungkin yang lainnya di bangsa lainnya Bapak Ibu ini luar biasa ya sudah ada relaksasi nafas dalam yang dilakukan. Kemudian Ibu, terapi frontal. Oh, nggih, Bu Naneng monggo. kalau tadi Bu menyampaikan tentang istighfar, sebenarnya di rumah sakit kita karena kalau rumah sakit PKU Kota itu kan sudah terakreditasi rumah sakit syariah itunya Bu. Jadi pada manajemen nyeri itu ada standar manajemen nyeri secara syariah yang di situ kalau nggak salah dulu sudah ada SPO-nya bahwa untuk manajemen nyeri yang skalanya ringan
dianjurkan mengucapkan subhanallah, misalnya seperti itu, terus yang sedang istighfar gitu, itu di panduan SPO-nya sudah ada Ibu, dan itu sebenarnya kalau di tindakan keperawatan di EMR-nya kita juga sering menggunakan itu sebagai tindakan dengan manajemen nyeri, menganjurkan pasien beristighfar seperti itu pada pasien yang beragama Islam. Sedangkan untuk agama yang lain biasanya kita akan melakukan dokumentasi dengan mengajak pasien untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Jadi itu juga sebagai salah satu tindakan untuk manajemen nyeri. Begitu Ibu. Mungkin tadi juga terkait yang tentang dulu PET itu ya Bu, yang Mbak Gusti tadi sampaikan juga, itu memang dosisnya tinggi Bu, dan biasanya memang pemakaiannya juga ditempel di daerah yang lapang, dalam artian mungkin nyerinya yang hebat di bagian mamai, tapi masangnya di punggung gitu, dan itu efeknya memang luar biasa. Dan dalam satu PET itu yang bentuknya memang kayak koyok gitu, dosisnya sudah nyun sewu, sudah terukur dengan segitu, bukan berarti dengan pemakaian kalau ini untuk anak-anak harus dipotong separuh atau seperempat, ternyata tidak bisa itu. Jadi kejadiannya pernah terjadi karena ada yang kesakitan, terus anak-anak ternyata digunting, terus pakai petnya dengan mengira-ngira, oh ya anak ini berat badan segini, dipotong jadi seperempat, ternyata kejadiannya malah anak tersebut shock gitu, itu nggak sadar, sampai kemudian jadi depresi nafas gitu. Itu jadi memang penggunaannya di bawah pengawasan, karena efeknya juga luar biasa. Ada yang tidak tahan dengan depresi itu, malah jadi kemudian pasiennya muntah-muntah gitu. Mungkin itu tambahannya Ibu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Ibu. Iya ya, kreatif ya dipotong-potong. Mungkin Dan karena itu kejadiannya malah tidak, yang melakukan itu tenaga medis Bu, dokter yang sudah ya, beliau memang ahli. Kejadiannya pada cucunya yang kemudian malah shock, akhirnya dia bawa ke rumah sakit dengan RCP gitu. Jadi ya Allah. sudah ya alhamdulillah terselamatkan. Itu kejadian yang sungguh-sungguh, dan ternyata setelah itu dibahas gitu ya Bu, jadi wacana gitu. Jadi kok ternyata ini, terus akhirnya farmasi bercerita, oh ya memang nggak bisa yang itu PET itu kondisinya tersebar di mana kan kita nggak tahu, mungkin yang dipotong itu dosis yang terbanyak di situ gitu kan. Jadi sempat jadi istilahnya jadi training topik waktu itu, karena kejadiannya itu eyangnya dokter, putra ayahnya si bayi si pasien itu juga dokter gitu loh. Jadi sampai kemudian jadi kok iso gitu. Tapi malah dari situ jadi apa ya? Jadi pembelajaran ya Bu. Jadi ngerti Iya, bahwa nggak iso ya, nek potong. iya ternyata seperti itu. Jadi kita tidak, untuk kasus-kasus kayak dulu basic, terus tentunya alah cuma kayak koyok kan, kalau kita mungkin pakai koyok terus oh ini panas, kalau segini pakai seperempatnya aja, mungkin gitu kan Bu. Bayangan kita seperti itu, ternyata tidak bisa, kejadiannya seperti itu. Sampai kemudian anak tersebut nggak sadar, setelah nggak sadar ditengok kok diem aja nanya, ternyata habis itu apnu ya, terus Wah, dibawa gitu. untung Jadi masih itu terselamatkan. ya alhamdulillah karena orang tuanya paham, jadi Langsung. tertolong gitu, sampai di mobil katanya RJP, sampai dibawa sampai ke rumah sakit, alhamdulillah masih terselamatkan begitu. Berarti pelajaran RJP itu penting ya Bu untuk orang awam juga ya seharusnya ya. Ya memang kalau di rumah sakit BHD itu bantuan hidup dasar kita ajarkan semua, sampai ke klinik servis, tukang parkir semua kita panggil waktu ada pelatihan BHD itu. Berarti sampai cleaning service pun kalau ada keadaan darurat seperti itu bisa ya Bu ya? Harusnya kita berharapnya seperti itu, karena
kalau di rumah sakit pas akreditasi itu kan pasti ditanyakan juga bahwa apakah BHD menyeluruh sampai ke depan, semua lini ada. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kejadian henti jantung apa cara pengaktifan koplu kalau di rumah sakit kan itu juga menjadi nilai dalam akreditasi. Oke, matur nuwun sharingnya Bu. Ini saya baru pertama mendengar apa namanya tadi standar nyeri syariah. Ya Bu, ada di Bina Rohani Islam kita pernah menyampaikan itu. Ada SPU-nya sebenarnya, bisa satu saat tak carikan Bu. Ya Bu, nanti saya tagih loh Bu Daning. Insya Allah. Sama Bu Saloma ya Bu, comfort. Oke, standar nyeri syariah ini banyak sekali bisa jadi bahan masukan ya. Kebetulan ini kan memang di akhir semester ya, yang biasanya setiap akhir semester itu kan kami memang ada satu pertemuan yang dengan tim keilmuan gitu ya untuk membahas kaitannya dengan buku panduan, tutorial dan lain-lain gitu ya. Nah ini tuh apa yang kita diskusikan kali ini tuh memberikan banyak masukan seperti itu ya. Ada beberapa skill gitu ya yang kami ajarkan gitu ke anak-anak kami di kelas reguler, tapi kok nampaknya ternyata di rumah sakit malah nggak kepake gitu nggih. Nggak tahu apakah memang tidak ada, karena tadi ya apa namanya perbandingan perawat dengan pasien atau memang itu murni ranahnya fisio ngoten. Nggih, matur nuwun sangat. Dan untuk yang syariah-syariah ini menarik ya Bapak Ibu. Saya jadi pengen belajar juga syariah ini. Ini karena yang akreditasi terakhir kemarin itu ya Bu? Benar nih. Sorry, sudah lama Ibu akreditasinya. Itu kan jadi rumah sakit sampai punya DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Dalam artian di sini termasuk untuk mungkin mahasiswa kalau masuk biasanya saya orientasi ke mahasiswa yang masuk di lahan praktek, saya menyampaikan untuk aturan-aturan syariah yang terkait di rumah sakit karena teman-teman yang praktek itu kita warning bahwa ini rumah sakit syariah, jadi nanti untuk tindakan yang berbau syariah memang tidak boleh dilanggar. Misalnya di sini adalah pemasangan kateter harus sesuai gender, kemudian pemasangan EKG juga kita harapkan kecuali pasiennya nggak sadar mungkin kalau di ICU apa, tapi kalau di ruangan pemasangan EKG juga dilakukan sesuai gender, itu termasuk dalam poin penilaian rumah sakit syariah itu. Kecuali dalam keadaan darurat katanya. Iya, kalau darurat kan masih ada rusuknya itu. Iya, iya Bu, betul. Tapi kalau selama tidak darurat maka ya syariah nih. Iya, Ya, matur nuwun Bu Naning. Moga ini iya, bapak-bapak sama-sama. yang ada di sini ini selain Pak Munir, ini saya jarang sekali mendengarkan suara bapak-bapak ini. Ada Pak Dedi, ada Pak Mujio, ada Pak Erwin. Pak Dedi di ICU, Bu, itu banyak pasien nyeri dengan jantung, Bu. Nyeri Wah, dada. cocok. Monggo Pak Dedi sharingnya Pak. Bu Estri, Oke, Bu, ya. Bu Salama. Saya izin stop screen ya, Bu ya. Boleh, boleh Bu. Saya izin mau jaga malam. Oh siap, siap Bu. Hati-hati di jalan. Iya, matur nuwun, Bu. Sami-sami. Monggo Pak Dedi. Ini baru sip apa Pak Dedi? Baru libur, Ibu. Oh, Masya Allah, pas libur. Ya, sedikit sharing ya, Bu. Monggo. Untuk pasien-pasien ICU itu memang sebagian besar masuk dengan nyeri dada ya. Dan walaupun sudah dikasih obat untuk menurunkan nyeri itu kadang nyerinya itu nggak turun-turun. Jadi sebagai perawat kita juga edukasinya sebatas rileks aja, terus tidak banyak bergerak, terus nggak boleh duduk kan, kalau pasien-pasien jantung kan mobilisasinya nggak boleh langsung duduk ya. Jadi kita usahakan pasien itu nggak boleh duduk, terus nggak boleh banyak gerak juga, karena kalau terlalu banyak gerak nanti
nyerinya juga makin bertambah itu. Terus untuk istighfar itu juga kita biasa kita lakukan ya Bu, di bangsal ICCU ya. Sudah kalau pasien muslim itu otomatis kita suruh istighfar. Sambil kita berikan obat-obat untuk nyeri. Terus obat nyeri juga di ICU sama di ICC mungkin beda ya Bu ya. Karena nyeri dada itu biasanya kita berikan yang mungkin yang ringan-ringan itu kita kasih ISDN ya. ISDN enggak mempan biasanya kita pakai kalau nyerinya di atas 7 itu kita kasih morfin, tapi efek morfin itu kan untuk pasien yang tensinya rendah itu kan bisa menurunkan tensi ya. Jadi biasanya kita dokter ya, dokter itu instruksi untuk pemberian fentanyl drip bisa 25 sampai 50 mikrogram per jam. Terus untuk edukasi nafas dalam mungkin kita jarang ya Ibu untuk memberikan edukasi, soalnya pasien-pasien jantung itu nggak bisa nafas dalam, jadi nafasnya mana ya dangkal. Jadi kalau beliau pasien-pasien itu suruh nafas dalam malah nggak kuat tuh nafasnya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sharing pengalaman di ICCU ya Bu. Matur nuwun sangat Pak untuk Oke. sharingnya. Di ICCU malah lebih ininya apa namanya pasnya itu terapi medikamentosanya nih. Kalau non farmakonya sepertinya kurang gitu ya Pak ya, karena kan sesaknya beda nih kalau di jantung itu nyerinya beda. Kalau nggak dengan obat, yo tidak hilang nyerinya ya Pak. Iya Bu. Gitu. Tapi ya tetap kita dampingi dengan edukasi untuk pasien rileks, terus tidak banyak bergerak, tidak banyak ngobrol gitu Ibu. Dan pas jam besok itu kan kita batasi jamnya. Kita per hari itu cuma sekali, jadi cuma sore hari aja, dan itu pengunjungnya juga kita batasi untuk ngobrolnya sama pasien. Jadi kalau pasien-pasien yang terlalu banyak ngobrol itu biasanya terus nyeri dada Ibu. Karena rumah sana udah enteng gitu ya, seneng Oke. dikunjungi kerabat, lali. Terus ngobrol. Ini karena kejadian di bulik saya juga nih Pak, di daerah, di Tapi Pekalongan sana. mungkin di pasien-pasien ICCU itu karena mobilisasi bed rest ya, itu yang banyak masalah itu pasien tuh kadang 3 hari nggak susah BAB itu. Karena Itu mobilisasi ya Pak. iya, padahal ya juga sudah dikasih obat untuk pencahar ya, lak itu juga, tapi seringnya itu selama 3 hari itu nggak bisa BAB, dan sering pasien itu mengeluhkan kayak gitu. Terus kadang itu nggak mau makan karena takut nggak bisa BAB, itu jadi takut makan, sering kayak gitu Ibu. Iya ya Pak ya. Kayak pasien-pasien post obsesor itu gitu. Iya. Gak. Oh, masalahnya di situ ya Pak ya. Wah, Ya, karena mungkin mobilisasinya kurang, jadi mungkin pergerakan iya. ototnya juga Jadi rangsang untuk BAB-nya juga iya. turun karena nggak bergerak tadi. Karena mobilisasi juga bertahap, kita juga nggak bisa terus harus misalkan 1 hari terus boleh duduk, itu kita nggak boleh kayak sama dokternya juga
minimal ya dua tiga hari itu baru boleh duduk, latihan duduk. Mungkin itu Ibu. Oke, matur nuwun Pak Dedi untuk sharingnya. Nih, jadi satu bahan penelitian juga nih Pak Dedi ya, konstipasi. Ini saya dulu pernah dapat pengalaman sharing sama perawat di Thailand, Pak. Ternyata konstipasi itu juga bisa berakibat ke ini, nggih. Tapi saya nggak tahu nih, saya juga belum menelusuri lebih lanjut. Bener apa enggak gitu, nggih, ke tingkat kesadaran si pasien itu. Tapi mungkin Pak Dede ada pengalaman nggak, Pak, terkait itu? Kalau Belum, nggih. belum Bu, kalau pengaruh konstipasi, tapi biasanya karena jantungnya bermasalah kan, suplai ke otak kan terganggu juga, itu sering pasien-pasien itu ya, kadang gelisah, ngamuk, itu sering ada. Hmm, Iya. berarti memang kalau pasien dengan jantung karakteristiknya ngamuan gitu ya, Pak? Ya sering kayak gitu. Jadi pasien-pasien dengan STEMI itu Hmm. gelisah itu sering. Jadi biasanya dokter ngasih lodomer atau itu apa ya, ya lodomer injeksi itu untuk menenangkan. Oke. Ya, ya, menenangkan. Ya. Nggih, matur nuwun Pak Dedi. Alhamdulillah ini banyak sekali ilmu hari ini yang saya dapatkan dan pelajari dari Bapak Ibu semua nih kaitannya dengan manajemen nyeri gitu nih. Mau dia paliatif ataupun bukan, memang dengan mengatasi atau membantu mengurangi nyeri yang dirasakan pasien itu otomatis juga akan meningkatkan quality of life atau kualitas hidup dari si pasien tersebut nih, Bapak Ibu. Eh, di berbagai ruang jadi sudah disampaikan nggih, baik terapi farmakoterapi dan juga non farmakonya nggih. Ada yang bisa dilakukan bersamaan, ada yang tidak bisa dilakukan. eh, jadi kalau nggak medikamentosa ya nggak mempan gitu nggih. Seperti contohnya kasus-kasus jantung tadi ya nggak bisa cuman dengan eh, terapi komplementer atau misalnya cuma nafas dalam. Gitu. Malah justru nafas dalam nggak bisa nggih. Karena sudah sesek tadi. Ya, mungkin itu diskusi kita malam hari ini, Bapak Ibu semua. Itu mungkin ada tambahan kah yang hendak disampaikan, monggo. Kalau dirasa cukup, mungkin kita bisa cukupkan ya pertemuan kita pada malam hari ini, kurang lebih 1,5 jam ya. Kita bersama di sini berdiskusi terkait dengan manajemen nyeri, tingkatan ya, terkait farmakoterapi, non farmakoterapi, dan juga bagaimana cara mengkaji nyeri pasien sesuai dengan bangsal atau ruang tempat ibu bekerja. Bu Esri, Katen? Pripun Pak Munif, monggo. mau nanyakan Bu Esri. Waduh, Eh, apa ini Pak? sekarang Bu, Bapak Ibu dosen masih konsen diakreditasi apa Bu? Oh, Alhamdulillah ini kemarin terakhir tanggal 5, Pak. Hmm. Alhamdulillah. Pripun Pak Munif? Ya, Mau ya sharing gini, sesuatu? iya, iya, kemarin saya ini terkait bimbingan Bu. Saya kan dapat Bu Desti itu, Oh, Bu nggih, Desti pripun ya. Pak? Terus kemudian ya memang sudah kontak-kontakan sih. Terus setelah ada akreditasi itu saya saya dan Pak Emin calling down dulu, uh, biar Bu Desti konsentrasi ke akreditasi lab. Kemudian ini setelah uh, tanggal 5 itu kemarin 2 hari atau 3 hari setelah akreditasi itu saya mungkin WA kok belum ada balasan, apakah beliaunya gimana itu. Kalau mungkin Gimana? Bu Astri ketemu Bu Desti dapat salam Oh, dari Pak Munif wah, itu untuk Bapak salah kalau nanya saya. Saya itu tim yang nyaur utang ya, Pak. ah Jadi saya itu tim yang nyaur utang. Jadi saya itu setelah tanggal 5, Pak. Ya sampai siapa itu bimbingan saya kan Bu Sinten nggih sing PKU Bantul 2 orang itu ibu saya semayani. Bu ngapunten sangat setelah tanggal 5 nggih. Nah, setelah tanggal 5 Bu ngapunten sangat di antara minggu depan nggih karena minggu ini saya sudah full untuk ke nyarutang gitu. Jadi saya itu jarang di gedung depan, Pak. Saya selalu di gedung belakang, di gedung Siti oh Bari. gitu. Karena Oh nyarutang berarti gitu nggih. mungkin Ngapunten. mirip-mirip sama Bu Desti ya, Bu Desti ya kesibukannya ya.
Nek Bu Desti Kirangan nggih Pak, soalnya saya kok jarang ketemu beliau di gedung B ya. Mungkin sudah nggak ada. Beliau, Bu, Nah, ambil S3 apa, Bu? belum, baru mau Pak, baru akan Oh, tapi baru belum. mau. Heeh. Oh, Nggih, gitu. nggih. Ya, Di WA siap. malih mawon Pak, di Oh, follow up ya, nggih, ya. siap, siap. Barangkali kelewat gitu nggih. Oh, ya, ya. Nah, mungkin ketemu dengan WA yang lain mungkin ya. Nggih, Ya, ya, Bu. Nggih, nggih, betul, Bu. nggih. Kalau kalau saya sama bimbingan saya janjian tuh hari Kamis ini. Insya Allah ketemu. Hmm, Ini Bapak Ibu kok iya. semangat sekali luar biasa ya. Loh, sudah ditarget, Bu. Bu Kaprodi, Juni harus selesai ya, Bu. Oh gitu, gitu. Insya Allah selesai Pak. Insya Allah. Kalau sesuai dengan passionnya Bapak Ibu di ruangan kerja masing-masing, Insya Allah cepat. Kayak siapa tadi Bu Saloma aja tuh sebenarnya banyak idenya itu kan. Tadi itu. Apa ini Pak? Rakyat Yang kelas. saya Bu Estri, ini yang manajemen nyeri syariah, ada itu Bu, monggo. Oh, matur nuwun. Saya nyuwun nggih, Bu. Yang saya Bu itu ada karena masuk di SPO, saya masih ingat di ini gitu. Nggih, siap. Matur nuwun. Saya nyuwun nggih, Bu. Boleh? Monggo Ibu. Nggih, nggih, nggih. Mekaten nggih Pak Munir, bisa di follow up Nggih, lagi. Barangkali WA-nya nggih, Bu. tenggelam. Nggih. Nggak apa-apa Matur Pak, nuwun. WA malih mawon. Oke. Nggih. Memang harus agak proaktif gitu nggih. Karena kalau saya sendiri seperti saya itu sok tenggelam. Jadi kalau misalnya belum berbales, kadang malah udah kebuka lupa belum merespon. Itu mungkin nanti bisa tanya Bu Erita. Tapi kayaknya enggak ya Bu, saya respon ya Bu. Walaupun telat soalnya. Nggih. Ngoten. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga ngoten nggih, monggo nanti barangkali kelewat gitu WA-nya. Di WA malih mawon enggak apa-apa. Biar cepat selesai seperti yang disampaikan Pak Munif di target besar nggih Pak. Hmm. Nggih. Insya Allah cepat kok Pak. Bapak Hmm. Ibu kan semangat-semangat. Nggih, mungkin itu ada tambahan lagi Bapak Ibu. Cekap nggih. Selamat rehat Bapak Ibu sedaya. Matur nuwun sanget sudah mau dimundurkan sampai jam 19 nih untuk kelas hari ini. Pangapunten juga nggih. Eh, karena mendadak harus mundur. Mungkin itu selamat mempersiapkan UAS Bapak Ibu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melewati semester ini nggih. Dan dimudahkan juga dalam melewati tahap proposal skripsi. Makaten. Semoga selesai sesuai yang diharapkan ya Bapak Ibu semua. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Estri. Sami-sami Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Nggih. Sehat-sehat Baik. Ibu. Amin, Allahumma amin. Kondur sami, Bu Naning dan Bapak Ibu semua sehat-sehat. Amin, Ya, dari amin. izin live nggih. Mbak Nusi, bimbingan Mbak.